Salam renungan kita pada hari ini berjudul 153. Injil Yohanes pasal 21 ayat 14 berbunyi, Simon Petrus naik ke atas perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara diberkati oleh Tuhan, mengapa ikan yang ditangkap 153? Kalau 152 atau 154 atau 155. Tapi itulah yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Ikan yang ditangkap adalah 153 ekor banyaknya. Peristiwa ini terjadi tatkala Simon Petrus sudah kembali kepada profesinya yang dulu. Perspektif yang dibangun oleh Petrus mewakili orang Yahudi bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Mesias sebagai raja dari keturunan Daud yang duduk di singgasana kerajaan. Tampilnya Yesus dengan mujizat-mujizat, hal-hal spektakuler, pengajaran yang hebat. Perspektif yang ada pada Simon adalah dia adalah Mesias. Namun tatkala Yesus di Taman Getsemani, Yesus ditangkap tidak berdaya. Yesus ditangkap, dia tidak melawan. Yesus sempoyongan tertatih-tatih menuju Kalvari. Yesus dipaku, Yesus mati. Pengharapan mereka menjadi hilang, buyar, sirna dan pupus. Perspektif yang dibangun Mesias sebagai raja hilang. Sehingga Petrus kembali kepada pekerjaan yang semula. Dan ini terjadi di tempat di mana Petrus dipanggil, yaitu dari seorang nelayan. Petrus dipanggil bukan sebagai profesi sebelumnya, adalah seorang driver, seorang petinju, seorang petani, seorang direktur, seorang karyawan. Tapi Alkitab berkata Petrus dipanggil dalam profesi seorang nelayan. Ini terjadi di Danau Galilea. Danau ini memiliki 4 nama, yaitu Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Kineret berarti harpa. Disinilah Petrus dirubahkan kembali. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-6 bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Ikan yang ditangkap 153 ekor banyak. Nah saudaraku, Petrus ini nelayan. Petrus ini ngerti Danau Galilea, letak ikan, kapan, bila mana dia harus bernelayan, menebarkan jala. Tapi begitu hebatnya Tuhan buat. Allah mengendalikan segala sesuatu, tidak dapat apa-apa. Tapi pada waktu Petrus taat, tebarkan jala di sebelah kanan, ikan pun ditangkap. Artinya apa? Ketaatan itu mendatangkan mujizat. Kalau kita mengajari Petrus, mungkin Petrus kembali mengajari kita. Karena notabene dia adalah seorang nelayan ulung. Jadi Petrus yang reaktif seperti itu diajarkan untuk menjala ikan. Ini hal yang tidak masuk akal, nonsens. Tetapi inilah yang terjadi. Allah buat 0, kosong. Sehingga tatkala Yesus berkata, tebarkan jala di sebelah kanan, baru dapat ikan. Artinya, Petrus belajar taat. Taat berarti menundukkan rasio kita yang terbatas kepada Allah dan berjalan dalam iman dan kebenaran. Taat tidak berarti tidak berhikmat. Taat pertanda kita berserah kepada Allah. Taat artinya beriman, dan beriman tidak berarti sekedar percaya. Dalam pendidikan, baik mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, saya menjumpai tidak pernah ada pelajaran khusus tentang taat. Tetapi taat itu adalah aplikasi. Di gereja pun demikian. Di dalam kehidupan rohani kita pun demikian. Taat itu aplikasi. Mau dengar firman berkali-kali, mau mendengar firman berjuta-juta kali, tapi tidak ada taat, maka hidup kita kosong, nihil. Jadi ketaatan adalah unsur untuk mendapatkan mujizat. Masa depanmu sukses kalau engkau taat. Rumah tanggamu bahagia kalau suami istri taat, anak-anak taat.
segala sesuatu dimulai dengan taat. Petrus seorang nelayan ulung belajar taat. Dan Alkitab berkata, tatkala taat itulah mujizat terjadi. Ikan yang ditangkap 153 ekor banyaknya. Yang kedua, 153 bermakna Yesus ingin menyatakan keilahiannya. Saudaraku, ada 500 janji tentang Yesus. Dan tujuan Allah berinkarnasi adalah bukan untuk membuktikan dia ilahi, tidak. Sehingga kalau ada pertanyaan, Yesus tidak pernah mengeluarkan perkataan dari mulutnya bahwa dia adalah Tuhan. Karena Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Semua nubuatan tentang dirinya harus digenapi di dalam dirinya sendiri. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi dirinya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, 153 ini adalah angka yang sudah ditahu dan dimengerti oleh orang Yahudi. Ini bukan ditulis untuk orang Indonesia. Ini bukan ditulis untuk kita sekarang, tapi ditulis untuk orang Yahudi. Petrus orang Yahudi. Sehingga tatkala ikan yang ditangkap 153 maknanya berarti aku adalah Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ani Elohim. 153 Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi sudah mengerti 153 berarti aku adalah Tuhan. Dan itu dikatakan kepada Petrus. Yesus ingin mengatakan dia adalah Tuhan. Kata kalimat Ani Elohim terdiri dari Ani dan Elohim. Ani terdiri dari huruf Ibrani Alef nilainya 1, Nun nilainya 50, dan Yod nilainya 10. Jadi total 61. Jadi kata Ani itu nilainya 61. Kata Elohim terdiri dari Alef nilainya 1 seperti tadi, Lamet nilainya 30, Waw atau Faf nilainya 6, Hei nilainya 5, Yod nilainya 10, dan Mem atau Mem sufik yang sekarang ada di sini adalah 40. Jadi 1 tambah 30 tambah 6 tambah 5 tambah 10 tambah 40 totalnya 92. Jadi 61 tambah 92 nilainya adalah 153. Jadi ikan yang ditangkap harus 153 supaya sinkron dengan pengertian aku adalah Tuhan. Ikan yang ditangkap harus 153 karena 153 Ani Elohim yang berarti aku adalah Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab tatkala kita membaca, kita menemukan kalimat sering Allah dan Tuhan. Kata Allah merujuk kepada pencipta, tapi kata Tuhan merujuk kepada kepemilikan. Tuhan tahu berapa jumlah ikan yang ada di Danau Galilea. Tuhan tahu berapa banyak ikan yang ada di situ, tapi dicegat oleh Tuhan sedemikian rupa supaya tidak masuk melebihi 153 ekor. Saudara bisa bayangkan lebar Danau Galilea itu 23 km. Dalamnya sekitar 30 sampai 40 meter. Danau ini ada 4 nama. Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Tetapi yang kita pelajari di sini bahwa meskipun begitu lebar dan dalamnya, tapi Tuhan atur sedemikian rupa ikannya masuk hanya 153. Karena 153 berarti Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Kapan kita menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, pemilik dalam hidup kita? Kalau dia adalah Tuhan, maka dia bukan cuma hanya menciptakan kita, mendandani kita sebagai laki-laki dan perempuan, mendandani kita dengan talenta dan karunia, tapi dia juga tahu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, hidup, jantung, penyakit, masalah, semuanya dia tahu. Karena dia pencipta kita, dia pemilik kita, dia yang merancang, dialah yang memanage, dia juga yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kita. 153 mengajarkan kepada kita yang pertama adalah belajar taat. Kalau kita taat, saya percaya mujizat selalu terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi kita belajar 153 menunjukkan bahwa Yesus adalah ilahi. Yesus maha kuasa. Dia bukan cuma pencipta, tapi dia juga adalah Allah yang tahu
pemilik hidup kita. Tatalah hidupmu secara api dan bijaksana, sehingga seluruh permasalahan hidup ini dibawa kepada Dia yang menjadi pemilik hidup. Niscaya Dia akan menjawab kita dalam segala hal. Dia tidak pernah berkekurangan cara untuk memberkati dan menjawab seluruh pergumulan orang yang taat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Salam.